Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Jadi di kesempatan kali ini kita ada di acara Intip Karir Part 3. Di sini tentunya kita kedatangan pembicara yang spesial dong, yang gak kalah spesialnya sama Intip Karir part-part sebelumnya. Di part-part sebelumnya yang belum nonton, udah ada sesi banking, udah ada sesi FMCG, dan di kali ini kita mau bahas tentang industri yang masih baru banget nih, yang masih hot banget nih, ada financial technology atau fintech. Nah, kali ini ada pembicara kita sangatlah spesial, namanya adalah Frankie Chua. Kak Frankie ini dulu adalah lulusan dari FEUI menjadi mahasiswa inspiratif di tahun 2018. Jadi tentunya Kak Frankie ini pasti menginspirasi kita banget ya, dan Kak Frankie ini juga adalah seorang fintech enthusiast, dan dia ini juga adalah lulusan dari Young Leaders for Indonesia dan juga XL Future Leaders. Selamat pagi Kak Frankie. Pagi. Wah, itu kayak anak kampus banget ya, Kita kayak tuh kan udah organisasi gitu. inspiratif banget nih. Kita kayak lagi seminar ya. Pagi, Lagi pagi, seminar pagi. ya. Ya, oke. Betul. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga Sonia. Thank you banget ya udah diundang buat ngobrol dan juga tadi dibacain profilnya. Thank you banget. Nanti aku bayar di belakang ya. Udah dipromosiin ya. Thank you Kak Frankie loh udah mau diundang untuk datang Sama-sama. untuk sharing-sharing sama teman-teman semuanya. Ya, sama-sama semuanya. Semoga sehat selalu. Oke, Kak Frankie ini aktivitasnya lagi sibuk apa aja nih Kak? Lagi PPKM kan, WFH ya Kak berarti? Oh iya betul. Sekarang kan lagi PPKM. Kemudian semua kerjaan sih WFH sih ya. Terus di samping WFA juga bikin konten sih kayak Bikin Sonia kan. konten, Ya oke. di YouTube. Baru sama masuk coba TikTok juga, tapi belum segede Sony ya, baru doang sih coba-cobain di TikTok. Dikasih Sama paling username sharing-sharing sukses aja boleh sih. tuh Kak, dikasih username-nya nih Kenapa? biar adik-adik pada follow. Boleh. Nih buat teman-teman semua kalau mau menemukan konten edukatif terkait dengan pendidikan, startup, financial management, dan juga self-development, bisa di YouTube Frankie Chua Series ataupun di Silakan TikTok nih dan sekalian. Instagram Frankie Chua. Begitu. Inspiratif sekali sobat inspirasiku. Ampun. Oke, dulu kenapa bisa ini sih Kak? Kenapa di UI itu memang ada julukan most inspiring gitu ya, kayak mahasiswa inspiratif gitu? Oh iya, jadi kebetulan di UI itu ada kayak Mapres gitu kan, Son. Tapi Nah, Mapresnya kan ada yang akademis sama non-akademis. oke, Lalu ada lagi award. Kalau I misalnya see. yang Oke. non-akademis kan masuk ke Mapres olahraga, Mapres seni, Mapres kepemimpinan, Mapres kewirausahaan gitu kan. Nah, ada satu award nih, awardnya adalah ya itu tadi mahasiswa inspiratif. Inspiratif. Kebetulan, iya, kebetulan nggak dapet gitu, ya udah syukur. Ini bukanlah sebuah kebetulan karena Kak Frankie ini memang inspiratif gitu ya. Terima Oke, kita hari ini kasih. masuk ke topik fintech kali ya. Sebenarnya kalau Kak Boleh. Frankie itu kenal fintech itu sejak kapan sih Kak? Kayak udah dari Oke, kapan nih Kak? sebenarnya kayak udah pernah pertama kali singgung-singgung itu di 2017, Son. Cuman Oke, kan masih belum booming ya fintech pada waktu betul, itu. Dan betul. kemudian di 2018 baru mencoba mendalami. Dan kalau kita hitung dari 2018 sampai sekarang ya mungkin kurang lebih udah 3 tahun ya Ya pernah tahu. belajar tentang fintech ya di situ. Jadi ya kebetulan dapat ilmunya, kemudian juga tahu orang-orangnya, jadi bisa sharing nih ke teman-teman. Tapi mau kasih disclaimer nih, Son. Boleh Boleh, ya? boleh, boleh banget. Disclaimer-nya di sini kan nanti kan kita ada sharing ya. Nanti sharing. Iya. Nah, isi dari sharing ini itu saya dapatkan dari pengalaman saya dan dari kayak misalnya buku-buku yang saya baca, Oh, informasi yang iya. saya dengar. Jadi saya bukan sifatnya lebih hebat, bukan lebih sukses, bukan lebih pintar dibanding teman-teman, tapi hanya ingin sharing aja dari pengalaman itu tadi. Itu Luar soal biasa, disclaimer-nya. Kak Luar Frankie. biasa. Sama disclaimer kedua nih ya, disclaimer kedua Boleh, karena kita boleh. semua serba online, nanti kalau misalnya aku lagi ngobrol tiba-tiba hilang, itu bukan berarti aku bisa sulap, tapi Oke, mungkin tapi koneksinya, oke. mungkin koneksinya, jadi tolong dimaklumi ya Son ya, kalau Kak nanti Frankie ini begitu. punya keahlian lain juga ya ini ternyata. Melawak ya, Membuat awak, iya. melawak. Nggak mau Dulu kan jadi di WLA stand kan up kita, comedy gitu, Kak. iya, mau sih, Oke. cuman ya takut image-nya udah turun, kata orang, ini receh nih orang. Ya Nah, udah, nanti kalau ada bercanda. teman-teman yang butuh stand up comedian bisa langsung hubungi Kak Frankie cuma. Ya, boleh.
Oke, kalau kita tadi kan udah bahas tentang sektor fintech ya. Aku dulu juga kayaknya baru booming-boomingnya nih dengar kata-kata fintech itu waktu kuliah karena banyak banget lomba-lomba tuh yang temanya itu fintech gitu, fintech, fintech, fintech. Jadi kayak baru in banget nih. Terus kayak aku mulai belajar juga, tapi sedikit sih, belum terlalu sedalam Kak Frankie. Nah kalau fintech sendiri nih, fintech itu apa sih Kak Frankie? Sebenarnya mungkin dari teman-teman kan ada yang belum tahu juga, jadi bisa dengerin sharingnya Kak Frankie. Oke, sebenarnya ini gampang sih, Son. Kalau kita bedakan Boleh, fintech, financial financial. technology. Oke, berarti kita tahu bahwa ada dua unsur di sana. Unsur Hmm. keuangan, ya, financial, sama satu unsur teknologi. Jadi bagaimana caranya sistem keuangan ataupun misalnya kayak industri jasa keuangan itu bisa berkembang dengan memanfaatkan penggunaan teknologi. Jadi digabunglah jadi fintech, financial technology. Bagaimana industri jasa keuangan sekarang ini udah ada, dikombine dengan teknologi. Jadilah fintech. Dan jenis-jenis dari fintech itu juga beragam banget, Son. Nggak cuma satu doang. Jadi banyak anak-anak cabang-cabangnya. Gitu. Oh, banyak cabangnya ya Kak ya, ternyata di dalam fintech itu Betul. sendiri. Kalau fintech itu Betul. di Indonesia seberapa besar sih Kak? Atau kayak kita itu termasuk negara yang fintechnya gitu sudah besar atau masih kecil nih kalau Oke. dibandingkan dengan negara-negara lain? Oke, good question, Son. Untuk bagian ini, sebenarnya kalau dari aku pribadi sih, lihatnya pertama kali fintech itu booming, itu dari China. Oke, Terutama fintech P2P lending. Nah, apa itu P2P. P2P lending? Nanti kita jelasinnya, peer-to-peer lending. Siap. Nah, jadi dari China itu kayak mereka udah 5 tahun yang lalu udah jalan duluan dibanding kita, Son. Kalau untuk fintech P2P lending ya kan, 5 tahun lebih cepat lah dibanding kita. Mereka booming ke sana, baru diadopsi. Kira-kira bisa nggak ke Indonesia? Makanya Indonesia. kalau kita lihat kayak banyak nih fintech-fintech itu yang asalnya dari luar negeri, tapi juga banyak dari lokal. Nah, di Indonesia sendiri sudah cukup maju Son sekarang, karena banyak banget fintech-fintech, perusahaan-perusahaan fintech ya di Indonesia sekarang. Dan kalau kita ngomong payung hukum, itu juga sudah ada. Jadi dari Bank Indonesia sama OJK udah ada, itu ada payung hukumnya di 2016 dari POJK 77 tahun 2016. Nah, POJK Weh, itu peraturan OJK. sampai Jadi hafal itu ya yang Kak ya? mengatur. Ya, ini kan belajar kan, apa jadinya. Itu yang Betul. mendasari, soalnya dari 2016 mungkin udah mulai growing tuh, tapi nggak kedengeran. Nah, 2017 mulai sampai dengan sekarang untuk fintech P2P lending. Nah, fintech-fintech lain juga banyak yang berkembang, Son. Ada yang equity crowdfunding, itu udah mulai tuh ada peraturan OJK-nya juga diwadahi di situ. Ada untuk yang payment, mobile, wallet ya, udah ada juga. Nah, kalau sekarang udah cukup maju sih ya Indonesia ya. Dan kalau ngomong seberapa besar, How many sudah companies lumayan Kak? besar sih. Udah Ya. ribuan, jutaan? Ada Waduh, berapa kalau jutaan perusahaan? belum, Son. Kalau jutaan belum. Kalau yang jutaan tuh UMKM. Nah, kalau misalnya untuk yang bentuknya itu perusahaan, kayaknya di atas 100 sih. Ratusan itu ada. Udah Karena ratusan ya. ya, seingat aku ya, as of Mei 2021 itu kalau khusus fintech P2P lending itu udah ada sekitar 131 yang terdaftar dan berizin di OJK. Oke, udah banyak banget Yang ya Kak legal Frank ya. ya. Iya, Betul, betul. yang legal. Nah, belum ditambah fintech-fintech yang jenis lain, Son. Jadi kayaknya ratusan tuh ada. Kalau fintech yang pertama kali masuk ke Indonesia itu berarti apa Kak Franky? P2P dulu Waduh, atau ini e-wallet dulu nih? susah Atau diomong nih, bersamaan? saya harus Susah juga baca ya lagi kalau nih itu ya. untuk referensinya ya. Siap, Tapi siap. kayaknya sih yang dari mobile payment dulu ya, e-wallet dulu Mobile ya. payment ya. Baru ya, kalau kita lihat revolusinya kan, kalau benchmark ke luar negeri itu dari wallet payment sudah ada, lalu mereka masuk ke lending. Nah, Oke. setelah mereka masuk ke lending, nanti ada kayak trennya lagi, Son. Bisa masuk ke insurance sama ke investment. Nah, masuk ke Oke. sana lagi. Baru nanti ada scoring gitu-gitu, risk management bisa ke arah sana. Banyak ya jenisnya ternyata fintech itu. Di dalamnya itu masih ada lagi nih. Nah, teman-teman mungkin yang udah familiar kayak e-payment itu misalnya kalau kita bayar pakai QR code itu juga termasuk fintech nggak Kak Franky? Infrastrukturnya, ya betul, Infrastrukturnya ya, mendukung. berarti termasuk mungkin itu yang Ya, paling familiar di kehidupan kita sekarang kali ya. Kalau misalnya yang teman-teman yang investasi juga peer-to-peer lending tadi itu juga familiar mungkin ya di beberapa orang gitu yang udah sering investasi. Nah kalau misalnya betul. untuk industri fintech ini sendiri nih Kak Franky,
Kira-kira ini masih akan growing lagi nggak sih, Kak? Kayak ada peluang untuk tumbuhnya lagi akan semakin besar lagi atau enggak untuk kedepannya nih, Kak? Oke, thank you Son, menarik banget pertanyaannya. Kalau misalnya kita ngomong industri fintech ini bakal berkembang apa enggak? I believe yes. Karena kayak kebutuhan finansial itu kan sangat erat hubungan dengan kita ya. Ini kan sekarang Ya, kayak betul. sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Mungkin ada satu lagi nih, finansial kan masuk situ. Nah, Financial. sekarang aja kita bisa lihat ya Son, di 2020 kan pandemi datang nih. Habis pandemi datang, kita lihat trennya apa Son? Investment ya. Banyak Iya, banget tuh orang-orang yang invest sekarang di saham, reksadana. Nah, ini kan ada perusahaan-perusahaan juga yang muncul kan, terus memanfaatkan teknologi dikombin nih sama investment. Jadi fintech di investment sekarang kan lagi growing tuh. Banyak ke betul. situ. Ke depan juga mungkin lebih banyak lagi, Son, perkembangan-perkembangan yang mungkin kita belum tahu sekarang. Seperti contoh gimana kita nanti lihat, oh ada fintech pakai teknologi blockchain. Oh, itu nggak ada yang tahu nanti combine-nya di belakangnya gimana. Nah, kalau sekarang aku boleh bilang ya masih menjanjikan sih. Masih menjanjikan ya di industri fintech ini. Betul. Oke, tadi kalau untuk fintech kan tadi Kak Franky juga udah sempat bahas, ada P2P, terus ada crowdfunding juga, dan macam-macam lagi. Kalau secara garis besarnya gitu Kak, itu dibagi menjadi berapa pilar sih Kak kalau fintech gitu? Oh, oke. Ada Pembagiannya ya. pembagiannya. Oke, ini yang umum yang aku tahu ya. Yang Iya, pertama itu adalah yang wallet atau payment. Nah, iya, wallet atau payment itu yang kita gunakan untuk pembayaran. Ini kita boleh sebut merek nggak, contohnya? boleh sih, nggak apa-apa sih. Boleh ya, oke. Kalau wallet payment, teman-teman lihat kan ada dompet digital ya. Ada yang biasanya ada OVO, ada yang GoPay, ada Link Oke, Aja, Shopee Pay, Dana, kemudian juga ada dari Otto, dan lain sebagainya. Itu kan banyak banget tuh. Nah, itu contoh-contohnya teman-teman punya dompet digital. Nah, itu masuk juga tuh ke fintech. Fintechnya ke e-money, e-money. e-wallet, e-money gitu kan. Kemudian ada juga yang P2P lending nih Son, yang tadi kita sempat singgung, P2P lending, peer-to-peer lending. Maksudnya apa nih? Oke, peer-to-peer lending itu sistemnya adalah peer-to-peer, orang ke orang. Nah, jadi misalnya Sonia punya kelebihan uang nih, bingung kan mau diapain? Frankie butuh uang. Nah, Oke, di tengah-tengah itu akan ada sebuah platform yang menghubungkan orang-orang dengan uang yang lebih dan orang-orang yang lagi butuh uang. betul Wak. Jadi dia bisa pinjam secara online dari aplikasi si platform itu. Maka namanya fintech P2P lending, peer-to-peer lending. Kita per Peer-to-peer. orang-orang perorangan aja, kita saling kasih pinjaman, nanti setelah jatuh tempo dia akan bayar kembali. Nah itu contohnya tuh peer-to-peer lending. Ada juga yang ketiga itu equity crowdfunding atau ada juga crowdlending. Nah, crowdlending itu makhluk apakah itu? Nah, mungkin ada Iya yang tuh, tanya itu kan. masih agak asing tuh mungkin Kak, buat teman-teman mungkin. Ya, kalau crowdfunding itu artinya adalah kita mengumpulkan dana tapi rame-rame, Son. Nah, Oke, keroyokan rame-rame itu. Nah, kalau crowdlending kita minjemin uang tapi rame-rame. Nah, oke kan? Kalau crowdfunding kita dapetin dana tapi rame-rame, kalau crowdlending kita kasih uang rame-rame. Nah, contohnya crowdfunding adalah kalau kita lihat platform, teman-teman mungkin tahu ya, Kita Bisa, oke, kita bisa. Benih Baik. Nah, Kita Bisa, Oke, Benih Baik itu contohnya crowdfunding tuh. Karena kan kalau misalnya satu orang mungkin dapetin 10M kan susah tuh, Son. Ya iya udah, betul. kita keroyokan aja. Sonia berikan uang fundingnya 10 juta, Frankie 10 juta, nah nanti ada berapa orang kayak kita totalin, dapat tuh terkumpul. Nah itu bisa tuh crowdfunding. Nah ada juga yang crowdlending. Crowdlending berarti kita rame-rame kita pinjemin Jamkan. uangnya, betul. Terus ada yang lagi trennya namanya equity crowdfunding. Nah, ekuitas, berarti Ekuitas. kan ada ya seperti ekuitas seperti modal gitu kan. Nah, contohnya bisa gini Son, misalnya Sonia punya usaha pempek ABC misalnya. Terus Sonia mau ekspansi usahanya. Setelah Sonia ekspansi usaha kan mau butuh uang kan, butuh Betul, duit Wak. dong, Betul. fulus. Ya, ketika itu mungkin Sonia belum tahu nih dapat uang pendanaan dari mana. Ya udah, Sonia kasih buka ke umum equity crowdfunding dengan cara Sonia buka nih ke orang-orang lain dan mereka bisa invest uangnya, nanti Sonia kasih persentase saham. Nah, jadi Oke. misalnya Sonia punya PMP ABC mau buka cabang 2M.
2M. Setelah 2M butuh, ya udah, Frankie cuman, misal dari 2M itu bisa dapat sahamnya 10% ya. Frankie cuman contribute 200 juta, which is 10% dari 2M kan. Berarti Frankie cuma Iya. dapat kepemilikan dari PMP ABC cabangnya Sonia itu cuman sekitar 1%. Karena tadi sama 10% kan, Oke. 1%-nya. Nah, itu bisa tuh, yang begitu. Nah, modelnya juga banyak tuh, yang begitu kan. Kan seru banget tuh, kayak, ih, aku bisa punya toko ini, punya brand ini, punya brand ini. Kenapa? Karena mereka pakai sistem equity crowdfunding. Tuh, menarik juga tuh ke situ. Terus yang keempat, ada lagi nih, Son. Oh, Yang masih ada keempat, lagi, Kak? ada dong. Yang keempat itu adalah investment. Oke. Investment mungkin teman-teman udah sering dengar ya, banyak untuk platformnya teman-teman bisa beli reksadana, teman-teman bisa beli saham, bisa beli obligasi langsung di platform itu. Nah, itu bisa kayak gitu ya, di investment. Jadi di combine sama teknologi. Setelah itu ada lagi nih, bisa juga masuk ke insurtech, insurance teknologi ya, tapi masih mirip-mirip sama financial, tapi ya serupa tapi tak sama lah. Klasternya insurance teknologi, insurtech biasa kita sebutnya kan, insurtech. Itu kalau Tapi kayak Grab Insurance gitu bisa masuk situ ya, Kak, ya berarti? Grab ngeluarin. kalau yang di sini insurance-nya adalah lebih kepada retail, orang perorangan kita bisa beli insurance dari aplikasi. Oke. Nah, Ya, retail, nah ya, ya. insurtech bisa masuk ke situ. Nah, kemudian dari situ ada lagi, Son. Lanjut lagi nih, yang keenam. Next-nya adalah yang agregator. Nah, agregator itu biasa ada sebuah platform, dia kumpulin seluruh informasi. Jadi kalau kita mau cari sesuatu, tinggal ada di dia. Dia kayak pasarnya lah gitu. Misalnya dia agregator fintech P2P lending. Jadi ketika kita buka platform dia, kita bisa langsung tahu, oh ini fintech P2P lending ada A, B, C, D. Ya udah, kita tinggal pilih mau pinjam dari mana atau mau danai dari mana. Jadi dia mengagregat dia kumpulin tuh rame-rame masuk ke sana. Terus, waduh, terus lagi ada terus banyak Iya, banget ya. banyak banget Iya, anaknya ya, anaknya banyak fintech. banget. Nah, bisa juga yang terakhir itu yang menurut aku juga mungkin masih masuk dalam kategori fintech ya. Mungkin teman-teman bisa komen juga nih, ini setuju atau enggak. Menurut aku bisa masuk manajemen resiko. Jadi kalau ada Oke. risk management itu mungkin bisa kita sedikit masukin ke fintech dan kita combine dikit dengan insurtech. Nah, gitu. Gitu teman-teman jenis-jenisnya. Harapannya nggak keluar asap ya. Iya, nanti teman-teman dicerna dulu nih pelan-pelan, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya bingung gitu, balik lagi ke menit yang tadi. Betul. Nonton lagi. Oke, kalau tentang ini tadi Kak, kayak equity crowdfunding gitu, itu sistemnya kalau misalnya tadi PMP ABC-nya Sonia nih, Sonia butuh uang untuk PMP, itu Sonia harus daftar atau harus gimana nih Kak biasanya prosesnya? Iya, Sonia tinggal ke platformnya, terus isi seluruh informasi yang dibutuhkan, kayak legalitas usaha, prospektus berat banget bahasanya. Laporan Laporan keuangan, keuangan ya. ya rincian tentang kegiatan usaha. Nah, nanti diverifikasi sama platform itu. Kalau oke, nanti dia akan rilis di platform dia, entah itu di aplikasi atau di website. Nah, orang-orang lain yang mau danai, yang mau minjemin uang, ya tinggal buka itu aja. Terus dia bisa baca nih, oh PMP ABC ini prospeknya begini, 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 begini. Oh yaudah, saya mau taruh uang nih. Ya, bisa gitu, Son. Tapi kalau misalnya itu sama P2P lending yang mendanai usaha produktif gitu Kak, itu perbedaannya apa tuh Kak? Kayak Oke, mereka sama atau beda gitu? ya bisa, Son. Jadi yang pertama, kalau di equity crowdfunding, itu yang ditawarkan adalah ekuitasnya kan. Jadi adalah hak kepemilikannya di situ yang Kepemilikannya ya. ditawarkan, ataupun returnnya. Nah, kalau di P2P lending, kita mendanai sektor produktif, itu pure kita untuk modal usahanya. Atau kita bayarin, dia mau ekspansi usaha juga bisa. Jadi lebih kepada pinjamannya, yang kita dapatnya return balik berupa cash sama bunga Bunga ya. keuntungan. Iya, betul. Oke, tapi kalau yang di equity Sebenarnya, funding ya, tadi, misalnya misalnya Frankie mendanai PMP ABC ini nih, terus PMP ABC-nya rugi gitu, ternyata nggak profit, berarti dia tetap ikut nge-cover kerugiannya sebesar 10% ya berarti ya Kak? nah itu nanti ada ininya tuh, di Ada mekanisme agreement-nya lagi. perjanjiannya, betul. Tapi biasanya yang sistem equity crowdfunding, kita ambilnya crowdfundingnya. Equity-nya kita lepas dulu, crowdfundingnya dipakai ke P2P lending. Bisa juga gitu. I see. Jadi misalnya, yang tadi, baliknya tadi ya, sektor UMKM produktif, dia butuh ekspansi usaha. Tapi dia nggak mau jual saham, nggak mau kasih
dalam bentuk saham kepemilikan lah. Ya udah, Pemilikan. dia bentuknya lending aja, pinjaman uang aja. Nah, tapi kalau pinjaman uangnya misalnya 2M, kita sebagai individu kan sulit. Ya udah, rame-rame. Jadi kita crowdfunding. Sorry, crowd lending. Iya. Oh, crowdfunding. Iya. Bareng-bareng kan, bareng-bareng. Kalau peer-to-peer lending, Kak, itu dia ada pecahannya lagi nggak sih anaknya gitu secara digaris? Jadi cucunya si financial technology nih, ada apa lagi gitu, Kak, cucu-cucunya? Oke, mungkin di fintech P2P lending itu bisa dibilang lebih kepada jenis produknya aja sih kali, Son. Oke. Kalau jenis produknya, ada yang orang biasa bilang dengan produk multiguna. Maksud multiguna berarti itu tujuan dari peminjamannya itu bisa untuk apa-apa, macam-macam. Untuk banyak hal. Contoh, ya mau beli handphone baru, mau beli laptop untuk skripsi, mau beli printer, mau beli tiket pesawat, tiket kereta. Kalau belum punya uang bisa pinjam. Nah, itu kita bisa bilang itu masuk dalam kategori produk dengan tujuan multiguna. Kemudian yang kedua ada lagi nih, contohnya adalah yang produktif, yang tadi Sonia udah sebutin. Contoh, saya memang butuh nih pinjaman untuk modal usaha, saya mau beli bahan baku, nanti saya mau jual kembali, atau saya mau bayar invoice, nah itu bisa masuk ke sana. Kalau dari sisi produk bisa seperti itu. Kemudian, kalau dari sisi mungkin lebih kepada bisnis model, kita bisa bagi dua sih, kayak bank. Kalau bank kan ada yang konvensional dan syariah. Ternyata di fintech P2P lending juga sama, Son. Ada yang konvensional dan syariah. Bedanya apa? Mirip kok kayak bank gitu. Nah, jadi perlakuan syariahnya ya kurang lebih mirip sama bank. Cuma kan ini fintech P2P lending gitu. Berarti P2P lending itu juga bisa yang syariah ya, Kak Franky ya? Betul, bisa syariah. Banyak kok fintech yang syariah. Tapi kalau misalnya kayak P2P lending nih Kak Franky, kalau dia yang syariah, itu bunganya itu kan biasanya bukan dalam bentuk persen ya, misalnya bukan 15%, bukan 16%, Ya, tapi betul. equivalent tuh gitu. Itu cara perhitungannya Oke. mereka sebenarnya gimana sih, Kak? Nanti itu ada sistem bagi hasil, Son. Sebelum pendana memberikan dananya itu, mereka akan dapat sebuah agreement, perjanjian pinjam-meminjam lah gitu intinya. Di situ secara jelas sudah ada akad-akad syariahnya. Jadi mereka tinggal baca aja ke sana. Kalau misalnya ada akad yang mereka kurang paham, mereka bisa langsung konsultasi ke fintech syariahnya. Karena di fintech syariah itu mereka udah menganut asas-asas syariah. Setahu aku ya, mereka juga udah dapat restu atau mungkin kayak bimbingan dari MUI. Mereka juga punya DPS, Dewan Pengawas Syariah sendiri, untuk memberikan masukan. Jadi kurang lebih ya bisa kayak bank gitulah, bank syariah, sistemnya mirip-mirip gitu, tapi serupa tapi tak sama. Oke, serupa tapi tak sama. Kalau untuk bunga nih Kak, kalau bunga dari P2P lending itu yang Kak Franky tahu dari berapa persen sampai berapa persen sih Kak? Biasanya range-nya annually per tahunnya. Oke, ini kita boleh cek kembali ya teman-teman ke peraturan dari OJK. Setahu aku, seingat aku, itu ada cap-nya gitu, Son. Ada batasannya dari bunga yang dikenakan oleh platform fintech kepada peminjam. Jadi, ya kalau nggak salah ya, itu tidak lebih dari 0,8% per hari. Nanti kita boleh cek bareng-bareng ya teman-teman ya. Boleh. Semua. Nah, jadi kalau misalnya 0,8 berarti kita kali 30, ya berarti kan kita dapat 24%. Ya, 24% per bulan. Nah, nanti itu yang batas cap-nya tuh. Cap-nya segitu, biasa nggak boleh lebih dari segitu. Nah, kalau misalnya fintech-nya punya analisa resiko yang bagus, terus peminjamnya itu punya credit scoring nilainya bagus, kayak valid semua, lengkap datanya dan sebagainya, itu bisa aja tuh mereka dapat bunga yang lebih rendah dari sana. Contoh mungkin kayak sektor-sektor produktif kan aman tuh Sonya, cash flow-nya kan kelihatan ya, jual berapa, dapat berapa, berarti kan dia bisa bayar kan. Oke, berarti dari sisi resiko kayaknya nggak terlalu tinggi, jadi si fintech mungkin mau kasih misalnya, ya udah 3% per bulan, mungkin bisa. Nah, atau misalnya 5% per bulan, atau bisa ya berapa, ya terserah fintechnya ya, hitung-hitungannya ya. Tapi itu bisa juga. Tapi cap-nya setahu aku itu nggak boleh lewat dari 0,8% per hari. Per hari ya aturannya ya. Oke, Kang Franky. Kalau kali 30 ya berarti ekuivalen tuh 24% ya tadi. Dan
pembayarannya sendiri, Son, itu nggak mesti harus langsung sekali bayar doang. Sekarang punya sistem cicilan. Jadi Oke. bisa nih, kita mau cicil 3 bulan, jadi setiap bulan bayar. Jadi kan 3 kali itu, bulan 1, bulan 2, Bulan bulan 2, 3. bulan Ya udah 3. berarti cicilan 3 bulan. Ada pula yang langsung di bulan 3 bayar sekaligus semuanya. Bisa, itu tergantung lagi ke fintech-nya, produk-produknya gitu. Dan kalau untuk kayak periode peminjamannya gitu Kak, paling pendek berapa dan paling lamanya gitu biasanya berapa sih Kak Franky? Kalau untuk peer-to-peer lending gitu. Ada Kalau yang bertahun-tahun gitu nggak Kak? Aku so far pernah lihat sih kayak yang 9 bulan gitu. Kalau yang lebih Oh iya dari iya. Sebenarnya ini balik ke kesepakatan ya Son sama kebutuhan. Tapi biasanya kalau aku lihat produk yang multiguna itu mungkin 14 hari ada tuh, 2 minggu doang. Oh ada ya Karena kan yang minggu. iya, misalnya kayak oh saya mau ke Jakarta nih nggak punya uang beli tiket pesawat. Tapi bulan depan akhir minggu nih baru gajian. Nah, ya udah, pinjam dulu ke fintech, setelah gajian baru bayar. Itu mungkin kan nggak perlu lama-lama kan, nggak perlu 2 bulan, 3 bulan kan. Karena kayak cuma seminggu, 2 mingguan udah bisa bayar, itu bisa. Betul, 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 betul. Oh, Ada juga yang ini, soal 3 bulan, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu juga ada. masih ya, Jadi, 1 tahun masih ada ya berarti ya Kak? ya, betul. Nah, ini Oke. aku baru baca nih, Son. Di Boleh, boleh. 2019, beritanya 2019, benar nih. Dari AFPI, Asosiasi Fintech Pembayaran Indonesia, menentukan besaran bunga pinjaman fintech lending yaitu sebesar 0,8% per hari. Cap-nya gitu. Hari Jadi bisa dicek ya. Di AFPI. AFPI itu Asosiasi Fintech Pembayaran Indonesia. Pembayaran Indonesia. Oke. Ya. Nah, tadi kalau kita lihat dari segi sektor fintech-nya nih Kak Franky, kan luas banget ya Kak. Ada yang bagian minjemin dananya, ada yang minjem dananya. Nah, di dalamnya sana juga masih ada yang credit scoring gitu, yang Betul. menilai apakah bunganya gitu kira-kira berapa persen gitu yang dikenakan ke peminjam. Terus masih ada pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu, mungkin yang nagih, yang administrasiin gitu. Nah, Betul. kalau dari peluang kerja nih Kak, di sektor fintech itu ada apa aja sih Kak kira-kira biasanya yang dicari dan apakah itu Oke. buka untuk jurusan apa gitu? Oke, menarik. Jadi buat teman-teman mungkin ya yang tertarik sama industri fintech dan mungkin ingin masuk ke dunia fintech, kira-kira ada role apa aja sih? Nah, tadi kan Iya, gitu ya pertanyaannya kan. betul. Kalau aku ngobrol sama teman-teman ya Son, jadi aku tahu kayak ada beberapa role. Tadi Sonnya udah sebut sih. Satu, sebutannya bisa beda-beda sih. Ada yang bilang credit analis. Kredit analis. Ada ya yang bilang misalnya apa ya? Onboarding analis atau credit assurance atau apa gitu, banyak yang intinya mereka yang tadi Sonia bilang, mereka mengecek atau memverifikasi data dari para calon peminjam udah sesuai apa belum. Lalu mereka menganalisa dari sisi resikonya gimana nih, oke apa enggak. Nah, itu bisa ke sana. Yang kedua, itu masuk yang sisi operasional ya. Di operasional tuh bisa itu kredit analis, bisa tim verifikasi gitu, bisa. Kemudian yang kedua, customer service. Tentu dong, diperluin dong. Kayak Iya, betul. semua perusahaan, customer service juga sangat esensial banget nih fungsinya di setiap perusahaan untuk berkomunikasi sama nasabah, sama pengguna, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tadi Sonia udah mention juga, collection. Jadi untuk yang mengingatkan kalau tagihannya sudah jatuh tempo dan menagih ketika sudah jatuh tempo, itu bisa tuh. Nah, di samping itu juga ada beberapa ya, misalnya kayak legal. Legal itu kan perlu tuh untuk buat perjanjian Iya, pinjam meminjamnya. Lalu produk. Nah, produk kan juga penting tuh untuk mendesain produk seperti apa. Terus IT, wah ini penting banget nih, kan fintech. betul. Sistem ya, Ada soalnya tech-nya, sistem. ada sistemnya, IT-nya nih harus banyak nih, harus kuat nih IT. Setelah IT ada mungkin resiko. Nah, orang-orang yang bergerak di bidang resiko ini Son yang menghitung di belakangnya kira-kira berapa ya begini, kalau ini begini skenario-nya resikonya gimana dan lain sebagainya. Setelah itu ya mungkin lebih kepada business development marketing bisa ya untuk kayak misal branding atau misalnya bikin event kan bisa tuh mengembangkan bisnisnya, partnership. Nah, itu bisa tuh dari business development dan marketing team atau dari partnership team sendiri mungkin khusus gitu ada. Terus ada lagi misalnya apa ya? Government relation itu juga penting di fintech karena kan fintech kan diawasi oleh regulator ya. Jadi ada yang
untuk PIC-nya lah komunikasinya mewakili. gitu ya, Ya, fintech ya saat betul, yang berkomunikasi ke mengkomunikasikan. lembaga OJK, lembaga Betul. asosiasi Kalau tadi. misalnya ada info update dari OJK, nah mereka nanti bisa untuk mengkomunikasikan kepada perusahaan. Terus misalnya apalagi ya, internal audit gitu kan, untuk audit finance, pajak, gitu-gitu kan penting ya di semua Supporting perusahaan yang ada function-nya ya. berarti juga lengkap ya, banyak ya Kak ya. Jadi Lengkap, kayak betul. sebenarnya kalau kita Kurang lihat lebih sama kayak sih Son, semua kayak jurusan juga perusahaan-perusahaan bisa lain. ya. Kalau Bisa, dilihat kayak gitu. Karena bisa ada semua fungsi jurusan yang bisa. IT, ada yang tentang ekonomi misalnya finance, Betul, management, marketing, betul, lengkap juga. betul. Tapi kalau di dunia kerja di dunia fintech itu nih Kak, apakah seperti sektor banking juga yang dalam artian misalnya karyawannya ada nih yang lulusan pertanian atau lulusan peternakan yang perusahaan yang nggak related sama sekali ke financial technology gitu, keterima gitu ada juga Yes, Kak? yes. Kalau dari teman-teman aku ya, yang di fintech P2P lending pada cerita, background-nya beneran luas banget, Son. Ada yang dari jurusan arsitektur, ada Oke, yang dari jurusan komunikasi, dan lain sebagainya. Itu bervariasi banget. Kenapa? Karena sekarang kalau kita lihat perusahaan ya, itu kayaknya relevansi jurusan dengan bidangnya kerjanya penting, yes penting, tapi mungkin ada poin tambahan yang lain, yakni apa tuh apa? Kak? Skill logical thinking, structural thinkingnya jalan atau enggak, kemudian dia bisa nggak untuk problem solving, lalu dia bisa juga nggak untuk innovation, kalau misalnya ada sesuatu mau bikin inovasinya seperti apa. Nah, ide-ide seperti itu kan nggak terpaku pada jurusan tertentu, bisa Betul, didapatkan oleh semua orang. Terus juga mungkin skill effective communication-nya juga bagus gitu kan. Jadi dia interpersonal skill bisa. gitu ya berarti. Setuju, setuju, Son, betul. Jadi terbuka kok. Jadi Tapi terbuka. kalau misalnya kayak yang IT, ya Harus kurang IT lebih sih, iya background sih. IT ya. Kecuali dia bukan background IT, dia misalnya jurusannya ekonomi, tapi dia paham betul IT, dia ada les Tentang IT, sertifikasi atau apa, paham betul. semua, ya itu boleh cocok. Nah, kan lebih kayak Oh, spesialis gitu lah ya. iya bener sih, menarik banget Hmm. sih. Tapi setelah aku lihat-lihat di dunia kerja juga sepertinya di industri manapun itu sebenarnya kuliah itu nggak 100% harus align sama dunia pekerjaan kita gitu nggak sih Kak? Jadi kayak bisa aja gitu dari jurusan apa nanti kerjanya di apa gitu. Yang penting selama kuliah itu yang tadi Kak Franky juga udah ceritain gitu. Kita pelajarin dari segi soft skill lainnya, dari segi logika berpikir itu yang sebenarnya lebih kepake ya Kak ya. Setuju, Kalau Son. Valid. kalau Setuju. ilmu kuliah gitu tuh kepake berapa persen tuh kalau Kak Franky di dunia kerja? Wah, gimana ya? Nggak ngitung secara kuantifikasi gitu sih, Son. Iya, Tapi adalah ada kepakai. ya one to thing. Menarik sih. Dan itu kalau misalnya untuk dunia kerja di bidang financial technology gitu, apakah ada skill khusus gitu nggak sih Kak yang harus dimiliki untuk bisa kerja di bidang itu? Oke, kalau skill khusus kayaknya nggak ada yang terlalu spesifik sih ya. Kalau aku lihat dari teman-teman yang di industri fintech P2P lending, asalkan mau belajar sih Son, mau cari Oke, tahu tentang industrinya gimana, mau cari tahu tentang bisnis model fintech itu seperti apa, after that ya harusnya bisa adapt, bisa survive. Tapi kalau misalnya ngomong skill umum, nah ini ada nih yang tadi kita mention ya Son, ada problem solving, ada structural dan critical thinking, ada juga effective communication, dan yang keempat ada innovation-nya, creativity mission innovation ya. bisa ke situ. Iya, agree sih Kak, agree. Soalnya kalau dunia financial technology kan juga dunianya tuh sangat agile ya bisa dibilang kayak apa ya cepet aja gitu perkembangannya. Jadi dari teman-teman yang pengen bekerja di sana juga harus bisa untuk adaptif juga. Ketika masuk di sana bisa belajar dengan cepat, jadinya bisa sih harusnya ya bisa dipelajarin semua. Nah, ini mungkin terakhir nih Kak, karena kita hari ini udah banyak banget juga cerita tadi tentang financial technology dari Kak Franky. Semoga juga nggak buat teman-teman pusing, teman-teman bisa paham gitu ya. Karena tadi kan banyak banget nih anak-anaknya financial technology, ada berapa tuh? Ada 7, terus masih ada cucunya lagi gitu. Itu biar kasih gambaran aja ke teman-teman tentang industri fintech itu ternyata seluas itu loh, nggak cuma sebatas yang kita tahu, yang ada di HP kita untuk
misalnya e-payment aja atau apa, tapi ternyata luas dan peluang untuk berkarir dan juga berkembangnya industri ini tuh juga masih kedepannya itu masih luas banget gitu. Nah, sebelum kita tadi kan udah dikasih tips-tips juga nih tentang dunia fintech gitu kan, tentang peluang karir di sana dan juga kira-kira skill apa aja yang diperlukan. Dan sebelum kita tutup, kita mau ada closing statement nih Kak Frankie. Kalau dari Kak Frankie yang dulu Kak Frankie kan udah lulus kuliah juga, terus udah pernah menjalani masa sebagai mahasiswa dan juga bisa jadi mahasiswa inspiratif gitu. Mungkin sekarang saatnya nih buat Kak Frankie kasih inspirasi ke adik-adik yang nonton video ini. Kira-kira ada pesan apa nggak gitu Kak? Pesan sponsor dari Kak Frankie harus mempersiapkan apa aja sih selama kuliah atau harus ngapain aja gitu Kak? Silakan Kak Frankie. Oke, thank you ya Sonia udah dijelasin secara lengkap sekali dan key takeaways-nya juga. Mungkin dari aku gini sih, untuk teman-teman semua yang viewers di video ini, aku simpulin atau aku summary jadi 2. Boleh Kak. Tapi 2 itu aku jadiin satu section lagi namanya investasi. Jadi ketika teman-teman masih kuliah, ketika teman-teman sudah selesai kuliah dan sebagainya, teman-teman harus melakukan investasi. Investasinya ada 2. Sebenarnya ada 3 sih, tapi kalau untuk self development ada 2. Yang pertama investasi diri. Silakan teman-teman invest di kualitas diri teman-teman. Dengan cara apa? Bebas. Teman-teman mau belajar, baca buku, ikut organisasi, student exchange, ikut leadership program, cari beasiswa, dengan podcast, nonton video YouTube kita. Nah, nambah insight wawasan. Itu silakan. Mau organisasi, lomba, dan sebagainya yang bisa meningkatkan kualitas diri teman-teman. Silakan di-upgrade. Itu investasi pertama. Yang kedua adalah investasi pertemanan. Atau networking investment. Jadi teman-teman juga harus invest ke pertemanan. Caranya gimana? Ketika teman-teman lihat ada temannya yang lagi sulit, atau ada kerabat atau kenalan yang lagi sulit, silakan teman-teman kasih bantuan ke mereka. Mau kasih tenaga, ide, dan lain sebagainya, silakan dibantu. Kenapa? Karena kita makhluk sosial, kita nggak ada yang tahu nih. Mungkin ke depan mereka akan jadi partner bisnis kita. Nggak ada yang tahu dong. Nah, kalau kita, bisa banget ya. Kalau kita nggak maintain network kita sekarang, nggak kita invest, udah sayang banget. Maka silakan nih teman-teman lakukan investment di networking. Kalau ada hari raya, ucapin ke temennya. Ada ulang tahun, ucapin. Tahun baru, ucapin gitu. Ya komunikasi, tanya apa yang bisa dibantu, tanya kabar, bisa seperti itu. Nah, mungkin itu sih, Son. Kalau dari saran aku buat teman-teman, mungkin nggak ada spesifik gimana-gimana, tapi konsepnya itu harapannya bisa langsung kena, mengetuk pintu jiwa hatinya. Oke, aku jadi kurang belajar apa nih, kurang baca buku nih, atau kayaknya organisasi boleh nih dicoba, atau kayaknya ya udah deh gitu, networking sama teman-teman gitu, siapa tahu buat teman-teman langsung jadi terinspirasi gitu ya dari tadi closing statement-nya Kak Frankie yang udah disampaikan tadi. Oke, jadi karena kita juga udah cukup lama nih ngobrol-ngobrol tentang Intip Karir Part 3 ini untuk sektor financial technology. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu. Dan kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian yang lain, atau keluarga kalian, atau tetangga kalian, kalian boleh banget untuk forward. Dan Kak Frankie ini juga sering banget untuk sharing tentang education sih, tentang jurusan-jurusan gitu juga sering ya Kak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya adik juga nih yang lagi bingung mau masuk ke jurusan apa, langsung ke channelnya Kak Frankie gitu ya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini. Stay tune dan jangan kemana-mana, karena di minggu-minggu ke depan lagi, kita masih akan ada Intip Karir series yang berikutnya. Nanti kalau misalnya ada yang mau request, temanya apa gitu, teman-teman bisa langsung chat di kolom komentar atau DM di Instagram aku @franciscasonia. Thank you teman-teman, stay healthy dan stay happy, dan juga jangan capek buat belajar. Thank you and see you guys. Thank you Frankie udah mau datang ke acara ini.